Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab satu pertanyaan yang sempat terlewatkan beberapa waktu yang lalu, yaitu apakah perangkat desa boleh menjadi pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa batasan modal BUMDes dari dana desa? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita melihat pada beberapa regulasi yang terkait dengan BUMDes. Yang pertama, Permendes nomor 4 tahun 2015. Jadi pada pasal 9 Permendes nomor 4 tahun 2015, di sini dijelaskan bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Jadi ini dulu yang pertama, bahwa organisasi BUMDes merupakan organisasi yang terpisah dari pemerintahan desa. Kemudian pada pasal 10 terkait dengan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama ada penasehat atau pembina, kemudian pelaksana operasional, dan yang ketiga pengawas atau dewan pengawas. Jadi kalau satu orang disebut pengawas, kalau lebih dari satu orang disebut dewan pengawas. Selanjutnya pada pasal 11 dijelaskan bahwa penasehat atau pembina itu secara ex officio dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait dengan pelaksana operasional, coba kita lihat apa saja persyaratan-persyaratan untuk diangkat atau ditunjuk atau dipilih menjadi pelaksana operasional BUMDes. Yang pertama, syarat untuk menjadi pengelola BUMDes merupakan masyarakat desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha. Tentunya karena BUMDes ini merupakan lembaga atau badan usaha, maka syarat pengurusnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Yang pertama. Kemudian telah berdomisili pada desa tersebut secara terus-menerus minimal 2 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap perkembangan usaha ekonomi di desa. Tentunya kalau tidak memiliki kepekaan terhadap perkembangan ekonomi, maka akan merasa tidak nyaman dalam mengelola BUMDes. Lalu bagaimana dengan syarat ijazah atau syarat pendidikan? Tentunya minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Inilah syarat-syarat untuk menjadi pengelola BUMDes. Artinya dengan sendirinya sudah terjawab apakah perangkat desa boleh menjadi pengurus BUMDes. Jadi kembali kepada persyaratan ini. Lalu coba dilihat bunyi pasal 9, organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Kemudian terkait dengan pengawas atau dewan pengawas, tentunya memiliki kepentingan, mewakili kepentingan masyarakat desa dengan masa bakti diatur dalam AD/ART BUMDes. Jadi dewas ini untuk mewakili kepentingan masyarakat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkewajiban menyelenggarakan rapat umum dengan masa untuk membahas, berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes paling minimal sekali dalam setahun. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bahwa modal BUMDes itu bersumber dari hibah, baik itu lembaga swasta, lembaga sosial ekonomi, dan lembaga donor yang tentunya disalurkan melalui mekanisme
APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian modal BUMDes itu juga dapat berasal dari bantuan pemerintah atau dari pemerintah daerah. Yang ketiga dapat juga berasal dari kerjasama usaha, baik itu dengan swasta, lembaga sosial ekonomi, maupun lembaga donor. Kemudian yang keempat dapat bersumber dari aset desa. Tentunya keempat sumber permodalan ini harus disalurkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya, pada Permendagri nomor 39 tahun 2010, di sini pada pasal 6 diuraikan organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Artinya sama dengan Permendes tadi. Kemudian pada pasal 6, pengelolaan BUMDes didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Lalu anggaran dasar itu minimal memuat nama, tempat kedudukannya di mana, maksud dan tujuan pendirian BUMDesnya itu apa, lalu kepemilikan modalnya bagaimana ketentuannya, kemudian apa jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan, lalu bagaimana mekanisme atau pola kepengurusan BUMDes. Jadi ini isi dari anggaran dasar BUMDes. Lalu bagaimana dengan isi anggaran rumah tangga BUMDes? Minimal memuat hak dan kewajiban pengurus. Diatur semua dalam anggaran rumah tangga. Hak dan kewajiban pengurus. Kemudian masa bakti kepengurusan berapa tahun. Lalu bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus. Tentunya mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Boleh ditambahkan namun tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian terkait dengan penetapan operasional jenis usaha, dan terakhir sumber permodalan. Jadi demikian kira-kira terkait dengan pertanyaan kepengurusan BUMDes dan batasan modal BUMDes. Saya kira demikian jawaban dari saya, dan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan diketik di kolom chat yang tersedia, dan mohon maaf atas keterlambatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.